إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين وإلى حضرة الشيخ محمد حبيب الله رئيس وجميع مشايخي وأساتذي أعادنا الله علينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم شيء لله لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Syarah. Tidak sedikit orang salah paham tentang apa yang dimaksud mengamalkan ilmu. Menurut opini umum, pandangan umum, mengamalkan ilmu itu mengajarkan atau menyebarkannya. Bahkan ada pendapat yang lebih parah, yakni bahwa mengamalkan ilmu itu adalah menceramahkannya, mempidatukannya. Anggapan itu tidak sepenuhnya keliru. Hanya saja mengamalkan itu lebih dari sekedar berpidato di mimbar, podium, atau mengajar di kelas belaka. Sebenarnya mengajar, membicarakan, dan menyampaikan ilmu bagian kecil dari mengamalkan ilmu. Bukan tujuan utama, tetapi nomor terakhir. Sayyid Abdullah ibnu Alawi al-Haddad, sebagaimana dikutip oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, menegaskan, makna al-amala bil ilmi huwa ayya'mala bima yaqdiru alaihi minhu wa yata'allama minhu ma yaqdiru alaihi wa yu'allima mimma amkanahu. Maksud mengamalkan ilmu ialah mempraktekkannya secara pribadi sesuai kemampuan. Misalnya ada keterangan itu wajib dilaksanakan, sunnah dilaksanakan, haram dihindari, makruh dihindari. Jadi yang paling utama dalam mengamalkan ilmu adalah mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau itu menyangkut halal haram, ya dipraktekkan. Boleh saja kita meraih ilmu sebanyak yang kita bisa, namun itu semua tidak akan ada manfaatnya jika terwujud dalam perilaku sehari-hari. Jadi kalau tidak terwujud dalam perilaku sehari-hari, boleh saja kita meraih ilmu sebanyak yang kita bisa, namun itu semua tidak akan ada manfaatnya jika tidak terwujud dalam perilaku sehari-hari. Sebagai contoh, jika kita sudah mengetahui bahwa isi gelas itu adalah racun, namun kita tetap meminum isi gelas itu, tentu yang terjadi kita akan celaka karena tidak mempraktikkan apa yang sudah kita ketahui. Untuk itulah Mu'adz bin Jabal berkata, "I'lamu ma syi'tum an ta'lamu, fala ya'jurakumullahu bil ilmi hatta ta'malu." Ketahuilah ilmu apa yang hendak engkau ketahui, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tak akan memberimu pahala dengan ilmu itu hingga engkau mengamalkannya. Penggubah nazam ini menekankan kewajiban mengamalkan ilmu walau hanya dalam 1% dari apa yang telah diketahui. Jadi beban kewajiban mengamalkan ilmu itu antara orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu lebih berat orang yang berilmu. Karena orang yang berilmu apabila tidak mengamalkan ilmunya kelak akan mendapatkan siksa terlebih dahulu sebelum orang-orang yang tak berilmu. Jadi berilmu itu berkonsekuensi ada tanggung jawab karena sudah tahu, masih tidak mengamalkan. Sudah tahu ini dosa, masih saja dilakukan. Itu dosanya 2 kali lipat. Kalau yang nggak tahu ya karena nggak tahu. Tapi kalau sudah tahu,
Jadi siksanya para kiai, para guru, para ustadz, para ustadzah itu lebih dahulu daripada siksanya murid-murid. Karena sudah tahu terlebih dahulu jika tidak mengamalkan ilmunya, maka dia akan didahulukan pelaksanaan siksanya sebelum orang-orang yang tidak tahu. Jadi orang yang berilmu itu berat tanggung jawabnya. Orang yang sudah tahu terutama tentang halal dan haram, sudah tahu bahwa membuka aurat itu haram, sudah tahu bahwa ghibah itu haram, masih saja dilakukan. Itu sama dengan orang yang tidak sayang kepada dirinya sendiri, sama dengan dia menceburkan diri ke dalam api neraka. Sebagaimana digambarkan di hadis sahih riwayat Al-Bukhari tadi, kelak di hari kiamat akan ketemu sama orang yang masuk neraka. Di neraka itu orang disiksa selama-lamanya dan tidak hancur badannya. Itu gambaran siksa yang berat yang tak bisa dibayangkan oleh akal manusia. Luar biasa beratnya. Jadi ketemu sama orang yang disiksa sangat berat, kemudian ketika ditanya dia menjawab kuntu amurukum bil ma'ruf wa la atihi wa anhaakum 'anil munkar wa atihi. Aku melarang kamu, mengajak kamu untuk berbuat kebaikan, tetapi aku sendiri tidak melakukan. Nyuruh orang lain sholat, bangunin orang sholat, tapi dia sendiri enggak sholat. Nyuruh orang wudu, tapi dia sendiri enggak wudu. Nyuruh orang, melarang orang ghibah, tapi dia sendiri ghibah. Maka berat sekali siksanya orang itu kelak di akhirat. Oleh karena itu, maka kita harus ikhtiar mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui. Walaupun hanya 1% dari apa yang kita tahu. Walhasil ikhtiar dengan sekuat tenaga, usaha dengan segala kemampuan untuk dapat mengamalkan ilmu yang kita sudah ketahui. Sebagaimana dikatakan tadi, mengamalkan itu tidak sekedar mengajarkan, tapi melaksanakan sendiri terlebih dahulu, baru mentransformasikan kepada orang lain. Penegasan ini mengingatkan kita kepada pernyataan Imam Syafi'i radhiyallahu an, man aradad dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Barang siapa menghendaki kebahagiaan dunia, dia harus dengan ilmu. Jadi ini terkait dengan pernyataan Imam Al-Ghazali pada halaman 27. Fala yata'ajjab min qawlina anna at-tibba wal hisaba min furudil kifayat fa inna usul as-sinaat aidan min furudil kifayat kal filaha wal hiyaka was siyasa wal balil hijama wal khiyatah. Tidak aneh jika kami berpendapat bahwa belajar ilmu kedokteran, berhitung, matematika dan sebagainya dan ilmu-ilmu industri itu hukumnya fardu kifayah. Artinya di antara umat Islam ini harus ada yang menekuni ilmu tersebut. Jadi kata Imam Syafi'i, siapa yang ingin sukses hidup di dunia, hendaklah belajar ilmunya. Siapa yang ingin sukses di akhirat, hendaklah belajar ilmunya. Dibaca bersama. Man aradad dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Man aradad dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Barang siapa menghendaki kebahagiaan dunia, ia harus dengan ilmu.
Barang siapa menghendaki kebahagiaan akhirat, ia harus dengan ilmu. Artinya semua ada ilmunya untuk bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Sebenarnya di surat Al-Baqarah ayat 200 itu sudah ada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan, anugerahkanlah kepada kami kebahagiaan, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Dalam berkata dan beramal, posisi ilmu sangat penting karena berkata dan beramal tanpa ilmu mudah salah dan tersesat. Itulah sebabnya Imam Al-Bukhari membuat bab tersendiri tentang pentingnya ilmu sebagai berikut. Al-ilmu annal ilma syartun fi sihhatil qawli wal amal. Ilmu adalah syarat sahnya berucap dan beramal. Fala yu'tabarani illa bihi. Maka ilmu dan ucapan dan perbuatan itu tidak dianggap kalau tanpa ilmu. Penting ilmu itu. Karena orang bekerja tanpa ilmu nggak bisa. Kehidupan kita ini sudah profesional, semua ada ahlinya. Kalau yang ahli itu tidak sulit. Tidak bisa kita ini hanya mengandalkan coba-coba. Harus berdasarkan ilmu. Dalam segala hal. Dalam urusan dunia dan urusan akhirat. Itu harus dibarengi dengan ilmu. Baik. Kita bersyukur kepada Allah atas anugerah kenikmatan yang diberikan kepada kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.